Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin di sini. Sehat ya Bang Ji? Alhamdulillah. Yang di rumah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, saya punya cerita, saya punya seorang teman itu yang dia menderita sakit, Pak Ustadz. Sakitnya kata dokter itu saraf terjepit di belakang sini Pak Ustadz. Wah itu kalau dia cerita kalau sakit, waduh teriak-teriak sampai nggak bisa bangun. Saraf kejepit itu sebenarnya salahnya apa kalau dari sisi akhlak itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saraf terjepit ini hampir banyak juga di Indonesia ini. Iya. Banyak karena berhubungan dengan marah lagi nih. Ya memang betul sih, marah itu memang kalau orang marah itu masuk neraka. Walaupun kalimat hadisnya nggak seperti itu ya, tapi jangan marah bagimu surga. Tapi kalau marah, jelas lah masuk neraka. Salah satu neraka dunia yaitu sakit. Nggak nyaman istilahnya. Besok itu ya begitu, di akhirat itu yang disiksa di titik-titik sakit itu sebenarnya. Insya Allah seperti itu, insya Allah ya. Nah, saraf terjepit itu insya Allah paling gampang saya uraikan adalah sering menyimpan marah dengan pasangan atau dengan orang tua. Itu aja deh paling ringan. Pasangan dan orang tua. Sering menyimpan marah dengan pasangan atau dengan orang tua. Kenapa saya cerita dua? Karena ada dua hal. Kalau dengan orang tua biasanya sakitnya di antara umur 45-an, 45 naik dikit atau 45 turun. Ya, di umur 30, 35 saraf terjepit itu insya Allah dia urusannya dengan orang tua, jengkel yang dia simpan dengan orang tuanya. Nah, kalau yang dengan pasangan biasanya kenanya mulai di umur 50 ke atas atau 55 ke atas. Nah, ini biasanya dengan pasangan. Jadi umpamanya Haja Eli nih. Haja Eli. Jauh banget tak pikir kita. Istri saya maksudnya. Haja Eli itu prinsesnya Haji Jainuddin sebenarnya. Princess ya benar. Jadi kalau umpamanya Haji Eli itu boyoknya ini sakit, nah itu insya Allah dia umurnya berapa sih? Kira-kira 59. 59 ya. Nah insya Allah dia sakitnya sering menyimpan jengkel dengan Haji J. Itu yang paling gampang. Gitu. Insya Allah hanya itu. Tapi kalau di umur 45 ke bawah atau 45 naik sedikit sampai 50, ada dua kemungkinan. Satu, menyimpan jengkel dengan orang tua. Yang kedua, menyimpan jengkel dengan pasangan. Tapi dengan pasangan itu setiap saat. Insya Allahnya itu. Memang kenapa saya cerita seperti ini? Gampang kok sebenarnya. Jadi karena menyimpan marah dengan pasangan atau keluarga itu di daerah dekat-dekat tulang ekor sebenarnya. Oh gitu. Jadi dekat-dekat tulang ekor. Tulang ekor itu insya Allah salah satu tulang yang tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa hancur dengan zaman itu nggak bisa. Jadi tulang ekor inilah sebenarnya nasab-nasab manusia itu urut. Jadi kalau ada sakit yang berhubungan dengan daerah tulang ekor, insya Allah itu berhubungan dengan keluarga. Insya Allah seperti itu. Kalau di punggung ya sama itu dengan keluarga, insya Allah. Jadi kalau ada seseorang Haja Eli sakit di pinggang belakang dekat tulang ekor, udah jelas ini dengan Haji J. Tinggal dicari jengkelnya kenapa, pokoknya Haja Eli itu jengkelnya gini nih Ci. Haji J itu suruh setiap hari sejak menikah selalu nyuruh kamu harus nyapu, kamu harus ngepel, kamu harus cuci baju, kamu harus nyetrika, kamu harus beli makanan. Dan itu harus setiap hari sehingga jengkelah Haja Eli. Disuruh mulu Kan begitu ya. Nah, ya di situ memang pada waktu suruh awal-awal nggak kerasa, tapi ya lama-lama kan terus menerus. Kalau mamanya Haja Eli itu baru pulang, mana makanan saya? Saya dari siang belum makan. Kamu beliin lah dia, grundel beli makanan.
Kok satu? Yang malam mana ini? Kan gitu. Beli lagi 2 akhirnya. Nah, di situ Haji Ali itu memang nyimpen marah dengan Haji Cina. Itu bisa daerah tulang ekornya, daerah di situ ya, daerah situ itu sakit. Itu sakitnya adalah ruas tulang. Itu kan ada bantalan. Nah, bantalan itu membengkak sehingga nonjol mengenai saraf yang ada di daerah tersebut. Saraf-saraf yang ada di kaki. Nah, kakinya yang kena, bisa saja Haji Ali itu nggak bisa jalan, terseok-seok. Nah, itu kenapa di kaki? Kaki itu hubungannya dengan keluarga beneran. Jadi kaki itu kan menyangga tubuh ya, sama seperti seorang suami dan istri itu menyangga dalam keluarga, umpamanya seperti itu. Jadi itu bengkak, insya Allah. Dan kalau ingin sembuh, ya insya Allah ringan sih doanya, tetapi harus dengan iman yang cukup baik di hadapan Allah Ta'ala. Doanya ringan, ya Allah, jika selama ini aku menyimpan jengkel, menyimpan marah kepada pasanganku bertahun-tahun, aku mohon ampun kepadamu, astagfirullahaladzim. Nanti dengan pasangannya minta maaf, walaupun pasangannya yang salah boleh minta maaf, nggak apa-apa. Bagi pasangannya lebih besar kepala, atau Haji J makanya kalau disuruh ngikut ya. Kalau umpamanya kenapa itu bisa cepat? Ya itu tergantung imannya orang. Kalau imannya seseorang itu lebih bagus, lebih ini, ya cepat sekali kena penyakit itu. Tapi kalau imannya kurang, umpamanya kayak Tung ini sering jengkel dengan istrinya, umpamanya. Tapi kok nggak kena saraf terjepit? Belum, imannya kurang masih. Jadi belum. Nanti kalau imannya sudah baru itu boyokan baru. Pak Ustadz, ini teman saya yang sakit itu kan usianya di atas 50, tapi belum menikah, Pak Ustadz. Itu kira-kira tetap marah sama orang tua ya, Pak? Iya, bisa dengan orang tua atau memang marah dengan dirinya sendiri. Kan begitu ya. Laki perempuan ya? Wanita, Pak Ustadz. Oh ya, bisa aja jengkel dengan dirinya sendiri atau jengkel kepada Allah Ta'ala, ya bisa. Ya, karena bisa aja pada waktu dia umurnya 20-an itu dia doa, ya Allah berikan aku jodoh yang soleh, doa beri. Tapi nggak dikasih, kan akhirnya jengkel dia sama Allah. Ya Allah, aku sudah minta kepadamu beri jodoh yang soleh, tapi kenapa aku udah sholat, aku udah baca Quran, aku udah puasa, aku udah ini orang-orang kan begitu-begitu aja. Jadi orang-orang yang ngomongnya seperti itu nganggap Allah itu pembantunya. Tidak boleh seperti itu. Umpamanya jengkel dengan Allah bisa, jengkel dengan dirinya bisa. Tapi kalau dia itu termasuk agresif, nah biasanya nyalah-nyalahin. Agresif atau diem gitu aja. Ustadz, teman saya juga agak pendiam, Ustadz, umur 50 tahunan juga udah berkeluarga. Dia bilang sakit saraf kejepit, sampai nggak bisa jalan, sampai hanya di tempat tidur, lama-lama kakinya mengecil sampai ia meninggal. Malah mereka keluarganya beranggapan ini karena diguna-guna atau disantet. Itu emang ada juga saraf kejepit karena disantet? Enggak, insya Allah nggak ada. Selama ini saya nanganin orang kena sihir itu enggak ada yang namanya kaki mengecil, itu enggak ada saraf kejepit, enggak ada kanker, enggak ada kemudian jadi buta, jadi ini enggak, selama ini enggak. Itu hanya perilakunya dia sendiri aja. Perilakunya dia. Nah, tapi kalau dia ke orang pinter atau ke kiai dalam tanda kutip itu, ya dia pasti kena santet kan, gitu aja. Wong dia orang-orang begitu nggak bisa nganalisa kan begitu. Jadi itu enggak. Kalau sampai kakinya mengecil kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena dia nggak bisa jalan sudah. Karena nggak bisa jalan, ya, akhirnya lama-lama mengecil, otot-ototnya mengecil, makanya nggak banyak. Itu satu bisa. Yang kedua adalah dia dulu merasa tidak perlu dibantu oleh orang tuanya, bisa. Jadi dia punya prinsip, aku nggak dibantu orang tua, aku bisa cari rezeki sendiri, bisa hidup, umpamanya, bisa hidup, bisa makan, bisa ini, umpamanya. Nah itu bisa aja kakinya mengecil. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau itu dari santet, insya Allah enggak. Insya Allah ya. Jadi insya Allah kalau memang saraf terjepit itu doanya hanya itu, cuma satu, buktiin bahwa Bapak Ibu semuanya atau sedulur-sedulur beriman itu benar-benar iman kepada Allah Ta'ala itu kuat.
Jadi pada saat kita itu melantunkan doa, aplikasikan doa itu, jangan kaku lagi, jangan menyimpan marah, harus mau meminta maaf kepada pasangan, atau harus mau meminta maaf pada orang tua, dan setiap saat, setiap harinya dijalani. Insya Allah sembuh kok itu. Dan banyak saya tangani yang saraf kejepit itu malah langsung yang dulunya sulit berjalan, ya alhamdulillah bisa jalan. Ini saraf terjepitnya, tapi dengan syarat, bukan ingin sembuh ya, dengan syarat mau kembali ke jalan Allah, insya Allah bisa. Tapi kalau hanya mau sembuh ya paling ya separuh-separuh dulu. Biasanya sih seperti itu yang saya amati ya. Jadi kita harus memahami bahwa saraf kejepit bisa disembuhkan nggak? Insya Allah bisa, selama dia mau kembali ke jalan Allah. Yaitu jangan menyimpan marah kepada orang tua atau kepada pasangan. Udah titik. Dan buktiin setelah itu, setelah mohon pada Allah Ta'ala ampunan, buktiin dan minta maaf kepada beliau-beliau. Insya Allah itu bisa sembuh, cepat sekali sembuhnya. Nah, kita harus memahami dan belajar untuk tidak gampang menyimpan marah atau marah dalam bentuk apapun. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk saya yang ada di sini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.